Setiap muslim pasti akan dihadapi pada suatu persoalan atau masalah yang bisa berupa ujian dan musibah. Ujian kehidupan ada dalam surat Al-Kahfi ayat 7. Intinya, Allah menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi sebagai perhiasan. Perhiasan ini diciptakan sebagai ujian bagi manusia, untuk melihat siapa di antara mereka yang paling baik amal perbuatannya. Yang kedua ada musibah dan nikmat yang ada di surah An-Nisa ayat 79. Segala nikmat atau kebaikan yang menimpa kita berasal dari Allah. Segala bencana atau keburukan yang menimpa kita berasal dari diri sendiri. Ayat ini sering ditafsirkan sebagai teguran bahwa musibah adalah akibat dari dosa atau kelalaian manusia itu sendiri. Umat Islam kini menghadapi tantangan besar di tengah arus globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Tantangan ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal yang saling berkaitan membentuk mozaik krisis peradaban Islam modern. Problem internal meliputi yang pertama ada keterbelakangan ekonomi, pendidikan, dan iptek. Negara muslim masih bergantung pada teknologi asing dan integrasi antara ilmu agama dan sains modern yang masih belum kuat. Kualitas SDM yang rendah dengan populasi yang besar. Meskipun populasi yang besar, etos kerja, profesionalisme, dan kepemimpinan masih lemah dibanding dengan bangsa barat. Radikalisme dan perpecahan, tafsir sempit agama, serta polarisasi digital memperdalam konflik internal antar umat muslim. Yang terakhir, lemahnya kesadaran krisis. Masyarakat mudah terpengaruh oleh hoaks dan tidak terbiasa berpikir ilmiah. Lalu, untuk problem eksternal mencakup yang pertama ada neokolonialisme. Neokolonialisme modern ini yaitu dominasi ekonomi dan teknologi global membuat negara muslim ini sulit untuk menjadi negara yang mandiri. Lalu selanjutnya ada benturan peradaban, meningkatnya Islamofobia dan stereotip negatif terhadap Islam di dunia barat, apalagi setelah konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel membuat pandangan dunia luar terhadap Islam semakin buruk. Lalu yang terakhir ada deislamisasi, itu arus sekularisasi dan budaya populer global yang menjauhkan generasi muda dari nilai-nilai Islam. Selanjutnya, berdasar survei yang telah kami lakukan kepada mahasiswa kelas C Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Angkatan 2025, telah disimpulkan bahwa pentingnya ibadah dalam Islam tidak hanya menunjukkan ketaatan kepada Allah, tetapi juga mencerminkan sikap disiplin, pengendalian diri, dan kepatuhan seorang muslim terhadap ajaran agamanya. Ibadah juga berperan sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Melalui pendidikan agama yang baik, dukungan keluarga dan lingkungan, serta pembiasaan positif sejak dini, kesadaran akan nilai ibadah dapat tumbuh dan membantu seseorang menjadikannya sebagai solusi dalam menghadapi tantangan kehidupan. Oleh karena itu, studi kasus ini menekankan urgensi beribadah dan kesadaran untuk melaksanakan sholat lima waktu, sholat sunnah, doa singkat, membaca Al-Quran, serta ibadah lainnya, sekaligus bagaimana umat dapat mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi pelaksanaan ibadah secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, solusi untuk memanfaatkan spiritualitas Islam sebagai penawar stres mahasiswa adalah dengan mengintegrasikan praktik ibadah secara terstruktur dan fleksibel ke dalam rutinitas akademik mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat fasilitas dan waktu sholat wajib di kampus, serta mengadakan sesi spiritual singkat atau workshop yang secara praktis membahas konsep tawakal dan qada atau qadar sebagai alat manajemen kecemasan. Selain itu, pemanfaatan media digital untuk menyebarkan reminder zikir dan konten self-care Islami yang mudah diakses dan membantu mahasiswa menjadikan ibadah bukan sekedar teori, melainkan mekanisme coping atau penyesuaian diri yang nyata dan efektif di tengah tekanan tugas dan persaingan kampus.